Sejauh mana sih berubahnya market ya? Market saham itu jauh banget berubah. Orang juga udah mungkin capek ya. Aduh susah banget nih trading, scalping misalnya khususnya. Susah nih, jadi capek. Jadi kayak, udahlah, aku nggak cocok nih seperti ini. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan sedikit bercerita ya teman-teman. Jadi ini bukan konten scalping, bukan konten trading, ataupun bukan konten iklan. Ya, jadi di sini saya cuma pengen cerita dan pengen ngobrol sama teman-teman yang sudah ngikutin saya dari zamannya itu ya, dari zamannya saya masih tirus. Sekarang saya udah lumayan chubby ya, teman-teman mungkin bisa compare video pertama yang saya upload di channel ini Agustus 2021 tanggal 20 kalau nggak salah, itu dimana saya masih di Jogja teman-teman. Jadi di sana saya belajar ya dengan the one and only Mas Bekti Sutikna. Shout out to Mas Bekti, thank you atas kesempatannya. Dan tidak dipungkiri berkat itulah ya channel YouTube ini teman-teman subscribe ya. Mungkin buat subscriber lama saya, halo semuanya kalau masih nonton channel saya. Ataupun misalnya ini kalian subscriber baru, jadi baru-baru ini follow saya atau subscribe di YouTube saya. Jadi saya cuma mau ngucapin terima kasih aja buat teman-teman semua. Banyak banget yang sudah terjadi di channel ini. Ya channel ini udah kurang lebih ya, kalau dari pertama kali ngupload tentang saham ya, tentang saham itu 20 Agustus 2021, berarti 2022, 2023, 2024, hampir 3 tahun, nanti Agustus ini 3 tahun, dimana saya ngupload konten pertama di sini tentang saham. Dan saya nggak tahu apa nanti judul video ini, cuma yang saya ingin bahas di sini adalah sejauh mana sih berubahnya market ya. Market saham itu jauh banget berubah kalau kita compare nih dengan video lama saya, video-video yang ada di channel ini, itu sudah banyak banget yang berubah ya. Mulai dari marketnya yang kita pasti relate, kalau market saham sekarang sepi banget, market saham sepi. Per video ini saya syuting dan saya upload nantinya, saya yakin hype-nya masih ada di kripto, forex ya. Jadi mungkin teman-teman akan sering melihat video forex, video kripto di channel saya. Saya sih pengennya teman-teman maklum dalam arti karena hype-nya lagi di sana teman-teman ya. Jadi kalau kita ke belakang lagi ya, kalau kita berkaca ke belakang lagi, memang 2021 itu hype-nya untuk stock market saham Indonesia itu sangat hype banget ya. Kalau saya lihat ya video-video saya yang dulu itu view-nya ya, kalau kita bicara view, bicara angka, itu gede banget, selalu 10.000 itu adalah bare minimum, supportnya itu adalah 10.000. Kalau nggak 10.000 saya nggak upload lagi misalnya, atau kalau nggak 10.000 ya saya diemin dulu deh biar sampai 10.000. Sekarang nyampe 1.000 aja itu saya udah wah thank you ada yang nonton nih tentang saham, karena engagementnya sekarang, atau kita bicara dari segi orang-orang tertarik nonton konten apa. Orang-orang sekarang jelas tertarik nonton konten kripto per video ini saya buat ya. Jadi 2024 bulan Maret, karena April nanti BTC halving ya, jadi hype-nya masih ke kripto semua. Name it, you name it lah, siapa aja yang bahas kripto. Saya pun bahas kripto, tapi memang saya udah bahas dari dulu. Cuma kan abis itu 2021 saya bahas sebentar, abis itu 2022, 2023 saya nggak bahas-bahas apa-apa, karena emang core konten saya itu ada di saham ya, makanya saya bahasnya kebanyakan saham dan mungkin nyempil-nyempil lah kripto, forex, tapi nggak sebanyak konten saham yang saya upload ya. Nah, tapi kan konten saham mulai redup karena kita tahu sendiri, orang-orang juga udah mungkin capek ya. Capek ini banyak artinya, capek dalam tanda kutip, aduh susah banget nih trading, scalping misalnya khususnya, susah nih, jadi capek, jadi kayak udahlah, aku nggak cocok nih seperti ini. Atau karena kemarin itu adalah pandemi, ada pandemi, semuanya dirumahkan, ya jadi WFH, aduh masa-masa itu
semua ke nyari cara biar dapat profit, dan banyak influencer atau banyak nama-nama yang naik dari saham. Bahkan kita tahu ya, salah satu influencer besar yang dulunya punya startup di saham, ya sekarang udah ke kripto juga dan udah besar lagi. Emang besar namanya, cuma ya makin besar lagi karena emang follow the follow the hype dan follow the ya duit-duit lagi ke sana, duit-duit lagi ke kripto semua, ya gitu. Dan apakah saham artinya nggak akan saya upload lagi? Tentu saja tetap saya upload karena saya sendiri masih trading saham. Saya masih trading saham, teman-teman, walaupun mungkin konten saya intensitasnya sekarang lebih sedikit, lebih nggak sebanyak dulu. Dulu saya rajin banget. Mungkin sekarang beliau kok jarang upload konten saham. Jujur-jujur aja, itu effortnya itu capek juga. Kenapa nggak nyari editor? Saya nggak serak aja karena itu kontennya tentang tentang trading. Selalu ngajak nyari editor, berarti nyari editor yang notabene juga bisa trading ya. Jadi kayaknya nggak cocok. Kecuali ke depannya format konten saya seperti ini, talking to the camera dengan editan yang seret. Mungkin saya akan hire editor. Ya kalau konten YouTube saya akan seperti ini nanti ke depannya formatnya. Tapi selama konten saya masih kayak live trade, nge-share review trading, sebenarnya sendiri masih bisa. Ya, sebenarnya sendiri masih bisa. Masalahnya bukan di ngedit. Kalau saya video live trading tuh masalahnya bukan di ngedit, tapi di effort ngerekam trading yang mikirin, oh ini mana nih yang bagus dijadikan pelajaran. Ya karena banyak banget pelajaran baru yang justru saya dapatkan sekarang, ya. Karena seperti kata orang-orang, memang ketika market itu market bull lah, apapun marketnya ya, marketnya lagi bull, itu kita pasti pinter banget, jago banget. Hampir 80% itu profit. Tapi ketika market sudah sideways, bear market, sepi, sekarang itu rasanya diadu kekuatannya, diadu keilmuannya, diadu mentalnya, diadu kesabarannya, diadu nih apa nih yang kamu udah pelajari gitu. Jadi kayak dikasih ujian nih kita sekarang. Kalau kemarin itu kayak masa-masa lagi pesta-pestanya gitu loh. Lu mau ngomong apa aja bener gitu. Tapi sekarang kan kita mulai pelan-pelan, kita mulai share apa yang memang berguna. Kalau dulu tuh kayak konten saya setelah saya lihat, nah ya ini ngawur banget nih tradingnya sekarang. Nggak bisa ngikutin konten saya yang dulu dengan market yang sekarang. Sekarang itu banyak banget yang perlu dipelajari lagi. Jadi memang perlu nunggu hype seperti kemarin ya, seperti 2021 itu, nunggu hype seperti itu untuk dapetin profit yang gampang. Ya, tanda kutip gampang. Jadi kenapa sekarang akhir-akhir ini ya saya banyak ngupload konten selain daripada saham, seperti misalnya kedepannya mungkin saya aktif ngupload konten kripto, konten forex. Jadi saya pengen ngasih tahu teman-teman bahwa kalau saya itu stuck tuh dalam arti, waduh saham nih nggak rame nih gitu loh, atau saham nih sepi, emang berat juga, iya jadinya kayaknya saya bakal capek juga ngonten karena ngapain sih aku kayak gini gitu loh. Saya bukan ngomong ini artinya, oh beliau gak stop ngonten saham, bukan. Saya justru akan lebih ngonten dengan variasi konten yang banyak. Mungkin saya akan menjalankan podcast saya yang sempat episode 1 terus nggak lanjut. Atau konten ngomong seperti ini, atau konten kripto yang sudah pernah saya upload nggak lanjut lagi, atau konten forex yang ya saya nggak upload lagi, trading forexnya seperti apa. Jadi mungkin saya akan aktif di konten-konten yang lain selain saham. Dan kenapa saya membuat video dedikasi ngomong seperti ini yang dimana saya tinggal upload aja? Karena saya merasa saya itu besarnya karena teman-teman yang tahu saya di saham. Teman-teman yang nonton konten saya karena, oh dulu nih sama Mas Bekti nih di saham, dulu nih orang saham nih. Jadi biar teman-teman nggak kaget, karena saya ngerasa saya bisa di titik sekarang ini karena teman-teman semua yang masih nonton saya, yang masih bertahan untuk tetap nonton Yoga Arsana gitu loh. Video ini saya dedikasikan untuk memberi informasi teman-teman semua. Kenapa sih kok sekarang jarang upload di YouTube atau segala macam? Saya sebenarnya dilema. Apakah saya asal nyerocos aja upload konten? Karena saya udah nyoba upload forex ya, upload konten forex, upload konten lain, itu nggak ada yang nonton.
Bahkan ada satu video yang cuma 100 view. Dan saya ngupload konten saham itu langsung rame. Karena mungkin relate atau orang-orang mungkin kayak, wah ini aku lebih suka yang ini gitu. Ya jadi saya buat video ini untuk ngasih tahu kalau kedepannya kamu akan banyak melihat konten-konten lain selain saham, ya tanpa menghilangkan konten saham. Jadi konten saham tetap ada, trading saham seperti biasa, reaction tetap ada, dan akan ada konten talking to kamera seperti ini. Kita nggak tahu konten mana yang akan meledak karena justru konten yang tiba-tiba ngobrol-ngobrol, talking to kamera, cek-cek nanti viral, trending gitu. Kan who knows, nggak ada yang tahu. Gitu. Karena saya juga orangnya suka ngomong. Kalau disuruh ngomong kayak gini, bisa panjang nih saya ngomong. Tapi ya cukup sampai sini aja karena durasinya saya lihat udah panjang dan saya rasa ngeditnya nggak akan terlalu effort ya, paling saya edit cut bagian yang nggak penting, habis itu posting aja. Jadi kalau kontennya seperti ini mungkin saya akan hire editor ya. Jadi kalau kamu rasa kamu itu bisa ngedit konten yang seperti ini tapi proper, coba kamu komen ya, dan komen siapa tahu saya perlu jasa editor untuk konten talking to kamera seperti ini ya teman-teman. Oke, itu aja. Seperti saya bilang, tidak ada iklan di sini. Saya Yoga Arsana, pamit.